Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya rindu dan saya akan sampaikan daripada kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan dari kitab Mazmur 69 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Untuk cucu hamba-hambanya akan mewariskannya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, shalom di dalam nama Tuhan Yesus. Salam sehat bagi kita semua. Pada saat ini, kalau kita melihat situasi yang sangat up to date dengan apa yang kita rasakan dan lihat pada saat sekarang ini, mungkin ada ancaman, mungkin menggelisahkan hati kita, bahkan membuat rasa kecewa, bahkan khawatir dan ada rasa ketakutan. Bagaimana kalau kita lihat salah satu panduan yang bisa mengingatkan kita kembali? Pemazmur. Pemazmur mengalami penderitaan yang begitu besar dan sikap musuh-musuh yang tidak manusiawi yang diperhadapkan dengannya, dan bahkan keputusasaan sudah menanti kehidupan pemazmur sendiri. Dalam kehidupan, dalam situasi yang putus asa tersebut, apakah yang harus dia lakukan? Hidup putus asa, apakah itu dapat mencengkeram kehidupannya terus? Atau pemazmur ingin bangkit dan melakukan satu tindakan di luar kebiasaan yang bisa dia lakukan? Yaitu, yang dilakukan pemazmur adalah dalam situasi kesesakan yang begitu besar, dalam situasi penderitaan yang begitu melanda kehidupannya, yang dia lakukan adalah meminta penghiburan kepada Tuhan. Penghiburan yang dimintanya kepada Tuhan untuk dapat memberikan kepada dirinya sendiri akan ketenangan, agar musuh-musuh yang selalu mengejar kehidupannya dan musuh-musuh yang menyerang kenyamanan hidupnya dan yang menyakiti hidupnya, dia ajukan segala-galanya permohonan kepada Tuhan. Permohonan yang diajukan pemazmur kepada Tuhan tersebut, saudara-saudaraku, yaitu bagaimana musuh-musuh yang selalu mengejar-ngejar dia, agar dia meminta kepada Tuhan, dia tidak goyah dalam keadaan seperti itu. Bahkan dia bisa kuat, bisa tetap berdiri kokoh dan memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Satu hal yang mendasari kita di dalam mengimani kembali bagaimana pemazmur menyikapi persoalan yang dihadapi adalah apa yang saya bacakan tadi di dalam Mazmur 69 ini. Satu hal yang perlu kita ingat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah yang dilakukan oleh pemazmur itu sendiri di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah pemazmur yakin bahwa Tuhan mengenal siapa dirinya. Sering sekali kita lupa diri di hadapan Tuhan. Sering sekali kita lupa bahwa Tuhan itu pemilik kehidupan kita. Kita terbawa arus oleh ketakutan dan kegelisahan kita. Tapi pemazmur pada hari ini mengajak kita. Dia menyatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan pasti mengerti, tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia katakan
bahwa Engkau pasti mengenal diriku. Dan dan berikutnya yang dinyatakan oleh pemazmur adalah selain Tuhan itu sendiri mengenal siapa pribadinya di hadapan Tuhan, Tuhan juga mengerti apa masalah yang dihadapi oleh pemazmur itu sendiri. Dan yang berikutnya yang dia nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu akan keberadaan para musuh-musuhnya. Inilah yang berusaha pemazmur nyatakan untuk mewujudkan kembali kesadarannya. Dia tunjukkan kepada Tuhan dan dia nyatakan yang membuat ketenangan itu muncul di dalam dirinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, apakah kita tahu Tuhan mengerti akan apa yang kita butuhkan? Apakah kita mengingat kembali Tuhan mengerti dan mengenal akan masalah kita saat ini? Dan apakah kita mengingat kembali dalam situasi sekarang ini bagaimana Tuhan berperang ikut bersama pekerjaan kita, usaha kita, persekutuan kita, ibadah kita untuk menaklukkan, mengalahkan segala musuh-musuh kita. Yang kedua, seperti yang ditujukan ataupun yang diutarakan daripada pemazmur itu sendiri bagi kita pada hari ini, yaitu satu hal yang harus dilakukan adalah seperti yang ditujukan oleh pemazmur, menyatakan bahwa tetap percaya. Tetap percaya akan keselamatan dan perlindungan yang berasal dari Tuhan itu sendiri akan kita terima hari ini juga dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu adalah satu hal yang menguatkan pemazmur untuk dapat bersaksi lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap percaya? Bagaimana kita bisa tetap menyatakan iman percaya kepada Tuhan? Sementara apa yang kita lihat, apa yang kita dengar membuat hati kita tidak tenang, membuat tidur malam kita tidak nyenyak, membuat segala aktivitas yang kita lakukan tidak maksimal seperti biasanya ketika semuanya baik-baik saja. Hari ini kita diingatkan, saya dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kita dibawa kembali, diingatkan kembali dalam segala pemahaman yang kita rasakan selama ini, bagaimana Tuhan itu betul-betul tetap peduli, sehingga kita dituntut untuk selalu percaya akan kepedulian Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan mampu mengalahkan segala musuh-musuh yang membuat kita takut dan tidak nyaman hidup kita di dunia ini. Dan yang ketiga adalah orang yang memuji Tuhan, apa dampak dalam kehidupannya? Kalau tadi pemazmur mengatakan dia percaya akan keselamatan dan perlindungan daripada Tuhan, oleh karena itu pemazmur mengajak seluruh bumi, laut, langit, bahkan bumi untuk memuji nama Tuhan. Apa dampak daripada ketika kita memiliki keinginan untuk memuji nama Tuhan? Yang Daud katakan yang ketiga hari ini adalah ketika kita memiliki keinginan untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam persoalan kita, dalam perkara hidup kita, kita melihat aku akan mendapatkan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, karena Daud merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu menyertai setiap langkah kehidupannya, walaupun 1000 musuh ada di depannya, tapi kebaikan Tuhan itu adalah menjadi kekuatan bagi dia. Sehingga Daud menyatakan dalam Mazmur 69 ini, oleh karena itu, hai bumi, hai langit, hai yang ada di dunia ini, marilah puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanalah kita menyatakan kemuliaan nama Tuhan di dalam situasi yang ada pada saat ini.
Bagaimana saudara dan saya dan kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu kita nyatakan dari sikap hidup kita. Hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, kita tidak seperti biasanya melakukan aktivitas ataupun rutinitas yang biasa kita lakukan di gereja kita. Kita disuruh persekutuan di dalam rumah tangga kita masing-masing, di rumah kita. Kita disuruh untuk beribadah di dalam rumah kita juga, dan bukan di dalam tempat ibadah yang sudah ada di tempat kita masing-masing. Apakah itu menyatakan bahwa kita tidak bisa memuji Tuhan dan memuliakan namanya? Tidak. Daud dalam situasi yang tidak kondusif, dia mau rindu untuk menyatakan dirinya, pergumulannya, musuh-musuhnya ke hadapan Tuhan dengan keyakinan, saudaraku, Tuhan mengerti siapa dia. Tuhan mengenal siapa musuhnya. Oleh karena itu hari ini juga firman Tuhan yang kami sampaikan kepada kita, bagaimana dalam situasi kondisi yang kita hadapi saat ini, dampak daripada virus corona yang melanda dunia, yang menggegerkan Indonesia, bahkan yang mengganggu kenyamanan hidup kita sebagai jemaat Tuhan. Nama Tuhan kita muliakan. Karena apa? Tuhan mengenal musuh kita, dan Tuhan mengenal pribadi kita lepas pribadi. Oleh karena itu kerinduan kita, mari kita nyatakan bahwa Tuhan dimuliakan di dalam rumah tangga kita. Kita memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan kita dengan keluarga kita, sehingga nama Tuhan tidak bisa dibendung oleh situasi yang tidak kondusif. Memuliakan nama Tuhan bisa dinyatakan dengan kerinduan setiap orang yang percaya dan berkenan di hadapannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, ada sukacita di dalam kehidupan kita, sehingga sukacita akan memberikan kesehatan kepada tubuh roh dan jiwa kita. Walaupun begitu banyak masalah, walaupun begitu situasi yang membuat kita resah, tapi hari ini firman Tuhan melawat kita. Firman Tuhan mengatasi segala penderitaan dan ketakutan kita. Jika itu kita imani, bagaimana kita dalam situasi seperti sekarang ini, kita bisa memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenarannya. Sehingga pada saat ini kita rindu Indonesia dilawat, dunia dilawat, saya dan saudara dilawat oleh Tuhan. Sehingga anugerah yang berasal dari Tuhan akan membangkitkan semangat-semangat saudara dan saya. Dan apa yang ada di dalam kelemahan dan ketidaknyamanan kita selama ini, tertindas berita-berita yang membingungkan, membuat kita resah, sehingga berdampak dalam ekonomi, ketentraman hidup kita. Jangan takut, Tuhan mengenal masalah kita. Karena Dia mengenal masalah kita, Dia tahu untuk penyelesaian masalah kita. Mari kita sama-sama menantikan lawatan Tuhan akan nyata bagi kehidupan kita. Tuhan akan melawat Indonesia, Tuhan akan melawat dunia ini, Tuhan juga akan melawat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Haleluya. Amin.